Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Johannes Lee. Ya, kali ini saya akan membahas tentang kenapa traffic turun di toko Shopee. Ya, ada beberapa penyebab atau alasan kenapa toko kita sepi pengunjung. Ya, oke. Tapi sebelum saya mulai, saya ajak teman-teman untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya dulu. Oke, teman-teman. Nah, alasan pertama kenapa toko kita sepi pengunjung atau traffic-nya turun, ya yang pertama adalah kompetitor makin banyak, ya teman-teman ya. Kalau dulu teman-teman mungkin baru buka toko di Shopee, kompetitornya contohlah 10 ya. Dan sekarang mungkin toko kompetitor makin banyak, misalnya sekarang menjadi 50 atau 100, maka traffic yang masuk ke Shopee maka otomatis akan terbagi ke banyak kompetitor, ya teman-teman ya. Dan solusinya bagaimana? Solusinya saya ajak teman-teman coba untuk memperbanyak produknya teman-teman, atau bisa memperbanyak varian produk, atau juga dengan paket-paket ya, atau dengan bundling ya, supaya banyak produk yang terupload di tokonya teman-teman ya, sehingga produknya teman-teman lebih mudah ditemukan oleh mesin pencarian ya. Kalau sudah lebih mudah, otomatis juga akan trafficnya pun akan lebih banyak ya, seperti itu. Oke. Nah, yang kedua ya, yang kedua adalah judul produk kurang maksimal. Ya, judul produk ini maksudnya seperti apa? Yang pertama, tidak ada kata kuncinya. Yang kedua, tidak riset kata kunci. Ya, atau yang ketiga adalah spam kata kunci. Ya, tidak ada kata kuncinya maksudnya seperti apa? Yang pertama, kalau tidak ada kata kuncinya, artinya banyak juga seller-seller yang kalau upload mereka tidak tahu itu yang namanya kata kunci. Mereka hanya melihat nama yang ada di box-nya produk tersebut. Contohnya aja ya, misalkan paling mudah, misalkan mereka menyebutkan brand aja, brand yang ada di produknya tersebut ya, tapi brand tersebut tidak populer, sehingga orang yang mencari brand tersebut pun tidak ada ya, mungkin volumenya kecil, volume pencarian kecil, maka traffic pun tidak begitu banyak ya, seperti itu ya, contohnya seperti itu ya. Lalu tidak melakukan riset kata kunci ya, artinya mereka asal-asalan aja ya, mereka tidak tahu orang biasanya ketik apa untuk mencari produk yang mereka jual ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini pastikan sudah meriset kata kunci. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa kata kunci itu adalah kata-kata yang biasa digunakan oleh calon pembeli untuk mencari produk ya. Jadi biasanya kalau di marketplace mereka akan ketik sesuatu untuk mencari produk yang mereka ingin beli ya, di Shopee kan biasanya gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang ketiga tentunya spam kata kunci ya. Spam kata kunci ini tidak diperbolehkan oleh sistem Shopee ya. Spam kata kunci artinya ada kata-kata yang mungkin tidak relevan dengan produknya, maka itu akan dianggap spam oleh sistemnya Shopee. Nah, kalau sudah ditemukan spam kata kunci seperti itu, maka produknya teman-teman akan diturunkan. Nah, kalau diturunkan artinya tidak bisa dibilang tidak mudah ditemukan oleh mesin pencarian ya, maka diturunkan nggak tahu di halaman berapa ya, maka secara otomatis pun traffic teman-teman pun akan turun ya. Jadi teman-teman jangan melakukan seperti ini ya, tapi sebaliknya teman-teman harus mengoptimasikan judul produknya teman-teman dengan kata kunci ya. Oke, lalu yang ketiga adalah tidak beriklan. Nah, tidak beriklan gimana? Memang kita harus beriklan. Nah ya, teman-teman, kalau di Shopee, saran saya Shopee itu bisa dibilang diunggulkan oleh iklannya ya. Iklan ini ada orang yang bilang kalau kita tidak iklan kita tidak dapat orderan ya, bisa seperti itu. Tidak juga ya. Ada beberapa seller yang sudah bisa dibilang mereka sudah membangun traffic organik, yang artinya tanpa beriklan pun mereka sudah bisa mendapatkan traffic secara bagus ya, setiap hari juga bisa mendapatkan traffic. Nah, kalau beriklan artinya kita bisa mendapatkan traffic secara instan. Ya, kenapa? Karena kita beli traffic ya. Kita beli traffic, maka traffic pun akan masuk ke dalam toko kita. Ini adalah secara instan. Ya, teman-teman yang punya budget lebih ya silakan aja menggunakan iklannya di Shopee untuk mendapatkan traffic lebih ya. Nah, seperti itu. Oke. Lalu yang keempat adalah algoritmanya Shopee. Nah, di sini ya sering terjadi adalah kalau ada perubahan-perubahan algoritma, kita tidak pernah tahu. Kita sebagai seller atau sebagai penjual di Shopee, kita nggak pernah tahu kapan Shopee melakukan perubahan. Ya bisa jadi mereka
ada perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan algoritma ya, selalu update sistem lah, istilahnya seperti itu. Nah, kalau ada sesuatu yang update di sistem algoritmanya mereka, maka otomatis mungkin posisi produk yang teman-teman yang mungkin dulu di halaman 1, halaman pertama, mungkin bisa di halaman 2 atau posisinya di halaman pertama di atas ya, tiba-tiba ada di tengah atau di bawah. Ya bisa jadi seperti itu. Namanya juga update ya. Nah, solusinya gimana kalau misalkan kita ada perubahan algoritma? Ya kita pelajari lagi ya, pelajari lagi memangnya ada apa nih perubahan tersebut, berdasarkan apa? Kita harus bisa beradaptasi atau mengikuti cara kerjanya Shopee ya, namanya juga kita numpang jualan ya. Nah, kalau kita numpang jualan ya tentunya kita harus yang namanya beradaptasi dengan Shopee, ya tentu juga dengan mengikuti sistemnya Shopee ya. Nah, yang kedua tentu tidak mengerti cara kerjanya algoritma Shopee. Nah, ini penting banget untuk teman-teman yang berjualan di marketplace khususnya Shopee ya, kita perlu yang namanya ngerti dulu algoritmanya seperti apa ya, karena kita seperti tadi yang saya bicarakan bahwa kita ini berjualan di Shopee ya kita numpang lapak, numpang tempat untuk berjualan. Ya kita harus tahu bagaimana sistem ini bekerja, ya berdasarkan apa saja supaya produk kita mendapatkan visibilitas lebih. Ya yang pertama, setahu saya saat video ini dibuat, algoritma Shopee itu berdasarkan yang pertama adalah konversi, yang artinya produk-produk yang sudah mulai terjual banyak, ya sudah ada banyak reviewnya, terjual banyak. Nah itu lebih diutamakan oleh Shopee karena mereka ingin mendatangkan konversi juga ya. Artinya Shopee ini kan sudah mendatangkan traffic dari luar untuk masuk ke dalam platformnya Shopee dan mereka ingin traffic-traffic yang masuk ke dalam Shopee ini juga menjadi konversi. Ya maka itu sistem ini akan memilih produk-produk yang mungkin konversinya bagus ya. Oke, seperti itu ya. Itu cara kerja yang paling simpel ya. Jadi mereka itu sudah beli traffic dari luar masuk ke Shopee untuk kita yang berjualan di Shopee dan mereka ingin traffic atau pengunjung yang datang ini ya beli sesuatu, jangan hanya lihat-lihat doang ya, seperti itu ya. Jadi kasarnya seperti itulah. Oke. Nah, oke, lalu yang kelima, nah ya, tidak menggunakan fitur traffic gratis. Nah, artinya apa? Di Shopee ini sudah menyediakan seperti feed, live streaming, Shopee Video. Ini adalah fitur-fitur yang bisa dibilang gratis sampai saat ini ya. Jadi Shopee ini sudah menyediakan fitur ini untuk mendatangkan traffic ke tokonya kita ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum menggunakan, silakan digunakan feed-nya. Ya, posting feed itu gampang, tinggal posting produk bisa, posting foto bisa, posting video pun juga bisa. Ya, lalu kita juga bisa live streaming ya. Live streaming adalah kita berinteraksi dengan customer kita ya, supaya kita mendatangkan traffic juga ya. Lalu Shopee Video yang paling baru, kita bisa bikin video-video singkat ya. Dan sekarang Shopee Video juga kita bisa masukkan produk kita juga ya, SKU produk kita supaya orang bisa melihat, biasanya mungkin kita bisa bikin review produk, lalu mereka akan klik ke dalam tokonya kita ya. Oke, ini adalah 5 penyebab kenapa toko kita sepi pengunjung ya. Dan teman-teman, kalau kita sudah tahu penyebabnya, lakukan kebalikannya supaya ramai pengunjung. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Salam sukses untuk jualan online-nya.